saya melihat, kebanyakan mahasiswa itu belum ada wadah. Mhm. Mereka kadang-kadang bingung mau melakukan sesuatu tapi belum ada wadah. Setiap menyampaikan, "Ibu saya punya ide." "Oke, ide apa? Mhm. Dasarnya dari mana? Mhm. Kenapa kamu kok punya dasar dari situ?" Mhm. Mengikuti, program kreativitas mahasiswa, alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut Ada kita yang dapat lolos? subsidi dan lolos semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh penonton channel YouTube Umi Makassar dan juga untuk seluruh pendengar podcast Umi Makassar ya. Kali ini saya menghadirkan salah seorang dosen dari Universitas Muslim Indonesia. Jadi kita di Umi itu ada sekitar 800-an dosen yang tersebar di 13 atau 14 fakultas ya yang ada di Umi. Nah, tiap dosen itu punya ciri khas atau punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di siang hari ini saya mau menghadirkan salah seorang dosen Umi yang inspiratif. Kenapa saya bilang inspiratif? Karena beliau ini bisa mempersuasif atau bisa memotivasi anak-anak didiknya agar bisa menghasilkan karya atau juga bisa mengikuti ajang-ajang lomba yang ada di tingkat nasional. Langsung saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Lilis Nurhayati dari dosen Fakultas Ilmu Komputer. Oh, Ibu Lilis panggilannya ya. Bu Lilis, tahun berapa masuk di Umi? 2014. 2014. Iya. Artinya sekitar sudah berjalan 6 tahun ya. 6 tahun. Kenapa memilih karir sebagai dosen, pengajar Pengajar di Universitas Muslim Indonesia? Iya, jadi kebetulan saya juga alumni dari UMI angkatan 2000 di sini. Oh, angkatan 2000? Iya, angkatan 2000. Dari Vkom? Dari Vkom juga. Oke. Jadi kebetulan setelah lulus saya langsung lanjut studi dan kebetulan almarhum dekan memanggil saya untuk mengabdi kembali ke fakultas. Jadi makanya saya kembali ke sini. Jadi kembali ya, iya, ke kampus tercinta. Walaupun saya dari Jawa jauh, tapi saya rela demi kembali ke UMI. Kembali mengabdi gitu Mengabdi ya. ke UMI. Dah, selama 6 tahun, hampir 6 tahun Bu Lilis menjalani profesi sebagai dosen. Iya. Begitu pula mungkin sebagai seorang ibu ya. Iya, betul. Bagaimana membagi waktunya sebagai pengajar dan juga Iya. sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan sebagai seorang istri? Iya, membagi waktunya ya harus saya atur ya. Jadi untuk keluarga weekend, Sabtu Minggu, untuk anak-anak saya kasih waktu untuk hari Senin sampai hari Jumat. Jadi setiap anak-anak datang ke ruangan, saya selalu menyambut mereka, apapun mereka menyampaikan selalu saya tidak pernah menolak. Jadi apapun mereka mau menyampaikan pasti saya apresiasikan dan saya memberi solusi apa sih dari yang mereka punya unek-unek dari situ. Selalu mendengarkan Iya, intinya sebenarnya ya. intinya mendengarkan, perhatian ya. Anak-anak sekarang kan sebenarnya butuh perhatian. Hanya untuk diperhatikan Iya, sebenarnya Bu ya. diperhatikan. Nah, kebetulan saya saat ini sedang berada di Fakultas Ilmu Komputer ya, di working space-nya Bu Lilis ya. Working space. Nah, ini kita lihat di belakang kita ini, background kita lagi siaran ini sekarang ini adalah poster ya. Iya, poster dari hasil karya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Iya, betul. Dalam mengikuti ajang lomba-lomba di tingkat nasional. Nah, kebanyakan nih nama-nama pembimbingnya tuh kebanyakan ada satu nama. Iya. Namanya Ibu Lilis Nur Hayati Eskom Engineering. Bu Lilis, apa yang membuat Ibu Lilis ini mau menyupport anak-anak mahasiswa khususnya untuk mereka bisa membuat hasil karya seperti ini? Awalnya sih gini, waktu saya pertama datang menjadi dosen, saya melihat kebanyakan mahasiswa itu kurang belum ada wadah. Mereka kadang-kadang bingung mau melakukan sesuatu tapi belum ada wadah. Dari situlah saya kepikiran, kenapa enggak saya yang membuat sebuah wadah itu, sehingga mereka saya tampung, saya dengarkan. Dari situlah saya membuat wadah itu sehingga anak-anak itu setiap menyampaikan, "Ibu saya punya ide." "Oke, ide apa? Dasarnya dari mana? Kenapa kamu kok punya dasar dari situ?" Dari situlah saya arahkan anak-anak, "Oke, bagus, ayo kita jalan sama-sama, ayo kita wujudkan ini,
ikuti lomba kan. Mhm. Kalau kalau mewujudkan sebuah ide, karena kita orang komputer kan butuh finansial. Betul. Nah, butuh sponsor, saya bilang, "Oke, Dikti itu ada program." Dikti Mhm. itu selalu ada program di mana kita bisa mewujudkan ide kita. Dikti kalau tertarik pasti akan memberi dana subsidi kepada kita, dan Oke. alhamdulillah mengikuti program kreativitas mahasiswa, alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut banyak Ada kita yang dapat lolos? subsidi dan lolos semua. Alhamdulillah. Lumayan, sehingga terwujud itu semuanya yang Terwujud semua ya apa yang anak-anak diharapkan ya ya. diharapkan dari ide-ide anak-anak tadi itu. Berawal dari ide, Iya, heeh. kemudian konsultasi dan tentunya diarahkan dan Iya, dibimbing oleh Ibu Lilis. betul, Bu Lilis, apa Diarah suka dukanya menjadi seorang dosen suka dukanya. di Universitas Muslim Indonesia? Iya, sukanya itu, saya selalu berjiwa muda. Oke, Umur itu saya udah satu. hampir 40 loh. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan Dari ya. look-nya nggak kelihatan, Nggak masih kelihatan. 20-an. Oh, masih 20-an, alamin. Jadi kalau kita berbaur sama mahasiswa, Iya, kita kayak setara emang dengan setara ya, mahasiswa. betul betul. Suka dukanya menjadi dosen di Iya, UMI? jadi sukanya tadi itu saya selalu happy, saya Mhm. selalu senang dengan anak-anak, jadi saya merasa, tidak merasa tua, jadi saya update. Oke. Update itu selalu yang saya buat, oh saya tadinya nggak kepikiran, ternyata anak-anak pikir. Oh, Mhm. boleh. Jadi kita menggali 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 dari ide-ide itu, oh ternyata memang sekarang lagi dibahas seperti itu. Nah, itu Mhm. sukanya saya itu seperti itu. Saya jadi selalu terupdate. Mhm. Dukanya adalah sebenarnya gini, saya harus, kadang-kadang harus meluangkan waktu tadi itu. Iya. Ya, meluangkan waktu antara keluarga, karir, tapi anak-anak saya itu saya dekatkan kepada mahasiswa, supaya anak saya itu Oh. bisa tahu bahwa, "Ini loh kondisi, ibu kamu tuh kerjanya seperti ini, profesi kamu seperti ini." Iya iya Jadi iya. biar bisa dia mengerti bahwa ibu saya, oh iya, kerjanya seperti itu. Jadi dukanya cuma itu aja sih. Tapi, selama Nggak ada 6 tahun, mhm, menempuh sebagai dosen mhm, di Universitas Muslim Indonesia, iya, eee, apa kira-kira yang menjadi mhm, harapan, Ibu Lilis ke iya, depannya, betul, khususnya untuk, adik-adik mhm, calon mahasiswa baru UMI? Ini iya, kan kita mau betul, buka, kembali, betul, penerimaan mahasiswa baru ya, iya, betul, tahun 2020, mhm 2021. mhm. Apa kira-kira harapan Ibu Lilis? Harapan saya planning ke depan, saya itu, mau go internasional. Iya, Wes, kemarin amin amin. ya Komin. Mhm. Kemarin, baru 2 yang kita, laksanakan. Kemarin kan saya ke Malaysia, ya yang Mhm. satunya lagi ke Jerman. Jadi insya Allah ini adik-adik yang, maba, jadi kita punya, misi-misi UMI ya, Iya. world class. Jadi saya, "Oh kenapa enggak ya, kita mulai membina adik-adik, biasakan bahasa Inggris sehari-harinya, Mhm. supaya nanti waktu, ada event lomba di internasional kami siap." Seperti itu. Oke. Itu planning kami ke depan. Jadi memang sudah harus terencana Iya, betul betul. dari mereka mahasiswa Mahasiswa baru. baru Kita kita harus tempa dan didik. betul betul betul, di situlah Oke. dipupuk. Mahasiswa itu kan bagaikan tanaman, kita harus Iya. pupuk, siram, nah nanti Mhm. kan dia akan Tumbuh tumbuh sendiri. sendiri, mandiri dia. Oke, mantap. Terima kasih Bu Lilis Oke oke. atas waktu singkatnya, tapi, Betul pembincangan betul. kita cukup dalam Iya, ya, sangat dan sangat. semoga bisa bermanfaat Betul. untuk seluruh penonton channel YouTube UMI Makassar dan Iya. juga pendengar podcast UMI Makassar. Rizky Amir pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.